semuanya, pernah kepikiran nggak siapa sih yang mengurus gaji, cuti, dan data ribuan karyawan di sebuah kantor? Jawabannya ada di video kali ini. Mari kita tonton video ini bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Nanda semua, selamat datang kembali di video pembelajaran kita. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua Ananda yang menonton video kali ini dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat belajarnya. Sebelum kita mulai, Ibu mau ngambil absen terlebih dahulu. Bagi Ananda yang menonton video kali ini, silakan mengisi absennya pada link yang ada di deskripsi video kali ini. Ibu tunggu ya absennya, karena ini menjadi bukti kehadiran pada pembelajaran kita hari ini. Nah, pada video pembelajaran kita kali ini, kita akan mempelajari tentang sistem administrasi kepegawaian dan ruang lingkup kepegawaian. Nah, kedengarannya serius banget bukan? Tapi tenang, Ibu akan menjelaskan dengan detail dan pembelajaran kali ini sangat relate dengan kehidupan Ananda sehari-hari. Ibu mau tanya nih sebelum kita masuk pada materi, siapa di antara Ananda semua yang orang tuanya yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil atau yang kita biasa sebut sebagai PNS? Atau mungkin ada orang tuanya yang bekerja sebagai pegawai kantor swasta, atau mungkin ada orang tuanya yang bekerja sebagai wirausahawan. Nah, silakan ditulis jawabannya di kolom komentar. Nah, bagi orang tuanya yang bekerja sebagai PNS, pernahkah Ananda mendengar orang tuanya menyebutkan tentang cuti, kenaikan gaji, atau kenaikan pangkat? Atau pernah melihat orang tuanya membawa berkas tentang kepegawaian ke rumahnya? Bagi orang tuanya yang bekerja di kantor swasta, pernahkah Ananda mendengar orang tuanya menyebutkan tentang slip gaji atau kontrak pekerjaan? Nah, Ibu ingin meminta Ananda berpikir sejenak, siapa kira-kira yang bertanggung jawab untuk mengurus dokumen-dokumen itu? Atau siapa yang mengurus semua gaji yang ada di perusahaan tersebut dan diberikan tepat waktu pada semua pegawai, atau tentang cuti yang pun. Tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama, apa itu administrasi kepegawaian dan mengapa ini sangat penting. Yang kedua, apa saja fungsi dari administrasi kepegawaian. Yang ketiga, apa saja prinsip dan asas dari administrasi kepegawaian. Yang terakhir, bagaimana administrasi kepegawaian ini berhubungan dengan kehidupan nyata. Nah, langsung saja kita masuk kepada materi kita yang pertama. Oke, kita masuk pada materi yang pertama, yaitu apa sih administrasi kepegawaian. Coba Ananda bayangkan di sebuah instansi atau perusahaan ada ratusan atau bahkan ribuan karyawan. Nah, ada yang baru masuk, ada ingin pensiun, ada yang ingin meminta cuti, atau ada yang meminta kenaikan jabatan. Dan ini harus dikelola dengan rapi. Dan yang mengelola ini kita sebut sebagai administrasi kepegawaian. Dan secara sederhana, administrasi kepegawaian adalah pengelolaan sumber daya manusia di suatu organisasi, mulai dari merencanakan kebutuhan pegawai, merekrut, sampai memastikan semua pegawai bekerja sesuai peran dan mendapatkan haknya. Nah, setelah kita paham terkait apa itu administrasi kepegawaian, selanjutnya kita membahas terkait apa saja fungsi-fungsi dari administrasi kepegawaian ini. Adapun fungsinya yang pertama, ada fungsi manajerial. Ini berhubungan dengan kemampuan berpikir dan mengambil keputusan, mulai dari merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan, hingga mengelola pegawai. Yang kedua, ada fungsi operatif atau teknis.
yang dimana ini lebih ke tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari, seperti rekrutmen, penggajian, pemberi tunjangan, pelatihan pegawai, sampai pensiun pegawai. Coba Ananda pikirkan, jika tidak ada perencanaan pegawai ini, bisa-bisa perusahaan kekurangan staf di saat sibuk-sibuknya, atau malah kelebihan karyawan, dan akhirnya menjadi tidak efisien. Nah, fungsi-fungsi inilah yang mencegah hal itu tidak terjadi. Oke, selanjutnya kita masuk pada prinsip-prinsip kepegawaian dan asas kepegawaian. Pertama, kita akan membahas terkait prinsip kepegawaian. Prinsip ini adalah pedoman dalam mengambil keputusan di bidang kepegawaian. Adapun prinsip-prinsip kepegawaian, yang pertama ada the right man on the right place, yang artinya setiap orang ditempatkan sesuai keahliannya. Bayangkan kalau seorang dokter ditugaskan menjadi seorang akuntan. Tentu aslinya tidak optimal kan? Maka dari itu, perusahaan harus cermat menempatkan orang. Yang kedua ada equal pay for equal work, yang dimana perusahaan adil dalam memberikan imbalan. Karyawan yang bekerja keras dan memberikan kontribusi yang sama harus mendapatkan penghargaan yang setara, dan ini sebuah keadilan. Yang ketiga ada prinsip disiplin, yang dimana disiplin merupakan sebuah kunci seperti tepat waktu, menyelesaikan tugas sesuai deadline, dan bertanggung jawab atas pekerjaan masing-masing. Dan masih ada 7 prinsip lainnya. Nanti Ananda bisa eksplorasi sendiri di bahan ajar yang sudah Ibu berikan. Tapi ingat, kunci dari semua prinsip ini adalah keadilan, efisiensi, dan tanggung jawab. Yang kedua, ada asas kepegawaian dan regulasi. Ini merupakan aturan hukum yang mengatur hak dan kewajiban pegawai di Indonesia sendiri. Regulasi ini tercantum dalam undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, hingga peraturan menteri. Kenapa regulasi ini sangat penting? Karena adanya aturan yang jelas, pegawai merasa aman dan terlindungi haknya. Sementara organisasi bisa mendapatkan kinerja terbaik dari pegawainya. Contohnya ada di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, yang dimana mengatur hak-hak PNS seperti gaji, cuti, dan jenjang karir. Nah, jika suatu hari nanti Ananda bekerja sebagai ASN, Ananda sudah tahu apa saja hak-hak yang dilindungi oleh undang-undang. Nah, jika Ananda bekerja nantinya di perusahaan swasta, ada undang-undang ketenagakerjaan yang juga melindungi hak-hak kalian. Jadi, regulasi ini bukan cuma urusan pemerintah, tapi ini urusan kita semua. Nah, setelah penjelasan terkait materi kita pada kali ini, Ibu ingin meminta Ananda lebih paham lagi terkait materi kali ini. Silakan Ananda isi LKPD yang sudah Ibu berikan pada grup WhatsApp kelas kita. Silakan Anda cari anggota kelompoknya sekitar 3 atau sampai 4 orang ya, dan silakan diisi dalam bentuk berkelompok. Oke Nanda, sampailah kita di penghujung video. Sebelum kita tutup, Ibu ingin meminta Ananda mengisi refleksi pembelajaran kita hari ini. Silakan di-scan barcode yang telah Ibu tampilkan di layar, atau Ananda bisa screenshot barcode yang Ibu berikan. Nah, kali ini kita sudah mempelajari terkait pengertian dari administrasi kepegawaian, fungsi dari administrasi kepegawaian, serta prinsip dan asas dari administrasi kepegawaian. Dan untuk materi pembelajaran selanjutnya, kita akan mempelajari terkait rekrutmen dan seleksi kepegawaian. Silakan Ananda tunggu video selanjutnya ya.
lupa ya untuk mengisi LKPD yang sudah Ibu berikan. Jika ada kendala, silahkan kirimkan di kolom komentar. Oke, mungkin sekian saja video kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Tetap semangat dan jangan lupa untuk membaca materi pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.